Iya, ya baik kita segera mulai saja, Jenuh ya, Suster Bu. Bapak Ibu. Kita Mm-mm. nanti ya harapannya semoga tidak sampai pukul 6 ya supaya tapi ya Amin. yang penting kita yang penting kita Persiapan Ngomong. IHT, Mbak. oh iya betul betul baik Ibu Unggul siap-siap. Baik, Harus terima kasih. sinau. Ya, baik Suster Bapak Ibu kita mulai saja pertemuan hari ini. Kita mulai dengan berdoa. Mungkin saya boleh minta tolong Ibu Ani untuk berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Oh, ya, Mbak. Baik. Baik. Mari Bapak Ibu, Bluder, Suster, dan Bapak Ibu semuanya, mari kita menyatukan hati untuk berdoa bersama di virtual ini. Terdengar ya, Mbak, suaranya? Terdengar jelas terdengar. Ibu. Dalam nama Sayup-sayup. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat yang kau berikan kepada kami dari pagi hingga menjelang sore hari ini. Kami telah engkau mampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kami di unit kerja kami masing-masing. Dan pada sore hari ini, kami engkau pertemukan di dalam ruang virtual ini, tanpa kurang suatu apapun. Bapa, kami mohon kepadamu, semoga engkau berkenan untuk mendampingi kami dan menjamah kami masing-masing, sehingga kami dapat menerima dan dapat berkomunikasi, berdiskusi untuk menyelesaikan tugas-tugas kami ini. Masih banyak hal yang belum bisa kami pahami. Semoga Engkau sendiri yang melengkapi dan yang menyempurnakan segala tugas dan karya kami demi pengembangan unit kerja yang Engkau berikan kepada kami masing-masing untuk menampakkan kemuliaan-Mu bagi masyarakat di sekitar kami. Semoga apa yang kami pikirkan dan yang kami lakukan senantiasa berkenan kepadamu. Ini semua kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa pelindung kami masing-masing. Doakanlah kami Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Lina. Dista ini Mbak Ibu, Dista. mohon maaf. Mbak Dista. Oh, Mbak. Hampir sama ya Ibu ya. Iya, sorry Mbak. Enggak apa-apa Ibu, memang banyak yang bilang begitu kok. Ya, terima Mbak Rani. kasih Ibu Ani. Ya, terima kasih. Kita berjumpa lagi di room coaching klinik pada siang hari ini. Saya tadi belum mencapa Suster Lucy. Selamat Ya, sore. Selamat siang selamat menjelang sore, sore. Suster Lucy. Ya, Ya, selamat sore. selamat sore lagi Bapak Ibu semuanya. Sudah terlihat sore ya ini sepertinya ya, karena hujan jadi suasananya agak sore mendung-mendung dingin gitu. Gelap nih, gelap. Iya, ini semua hujan ya. Di sini juga hujan, betul. Ya, kita berdoa supaya nanti lancar sinyalnya. Baik, kita akan memulai lagi dengan menyanyikan lagu dalam hati lagu Indonesia Raya, Suster Bapak Ibu. Maka dimohon untuk mic di mute terlebih dahulu.
Baik, terima kasih Suster Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama kembali menyanyikan, bukan menyanyikan ya, mempekikan kembali Yel Yeluber kita. Masih ingat ya, Suster Bapak Ibu? Pasti masih ingat dengan gerakannya. Jadi saya mohon bisa open mic, Suster Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mempekikan kembali untuk Yel Yeluber. 2 kali ya, Suster Bapak Ibu. Mari Suster Bapak Ibu. Luber, literasi berkarakter. Yes, baik sekali lagi. Luber, literasi berkarakter. Yes, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas keceriaannya di sore hari ini ya, walaupun mendung, kita harus tetap semangat. Ya, pada hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kuliah umum dalam room virtual. Jadi ini adalah coaching klinik terakhir untuk mendiskusikan, saling sharing, saling memberikan masukan tentang khususnya dokumen kurikulum karena seharusnya memang naskah akademik sudah dikumpulkan kemarin hari Kamis ya tanggal 9. Jadi harapannya pada hari ini kita akan bersama-sama untuk terakhir kalinya membahas mengenai dokumen kurikulum. Jadi nanti mungkin jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan, nanti akan ditanggapi oleh Suster Luciana dan Bapak Ibu dari sekolah yang lain. Jadi harapannya tidak hanya Suster Luciana saja yang menanggapi, Bapak Ibu juga bisa menanggapi. Nah, waktu kita nanti sampai pukul 6 sore, tetapi jika memang sudah dirasa cukup, boleh diakhiri. Begitu, Bapak Ibu. Jadi mungkin waktu dan tempat langsung saja saya serahkan kepada Suster Luciana. Silakan, Suster. Baik, terima kasih Ibu Dista atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore untuk kita semua. Salam luber, semangat dan ceria selalu walaupun cuaca mendung, tapi saya rasa hati kita tetap ceria dan semangat kita semakin berkobar-kobar, mengingat kita tidak tahan lagi untuk menyusun naskah kurikulum kita yang sudah di ujung tanduk tanggal 24 harus dikirim. Ditambah lagi dengan tugas-tugas harian kita yang saat ini ada yang sudah memulai pas, ada yang minggu depan, kemudian nanti dibarengi lagi persiapan IHT. Tentu waktunya sangat padat, tapi saya yakin dan percaya bahwa dinamika yang padat itu justru memacu kita untuk bersemangat dan ingin mau melakukannya lebih jauh lagi. Dan pada waktu sebelumnya kita sudah berdinamika, berdiskusi bersama tentang naskah kurikulum pada hari Selasa hari Senin yang lalu ya. Dan saya rasa kita sudah memulai dan sebagian sudah ada yang menyusun. Tentu dari setiap naskah-naskah yang sudah kita mulai susun, ada yang sudah mulai ada juga dalam perjalanan. Pada kesempatan sore ini kita akan mencoba berbagi bersama tentang sejauh mana naskah kurikulum kita. Mungkin lebih yang naskah kurikulum ini di bab 1 sampai bab saya rasa bab 4 itu tidak terlalu sulit karena di naskah akademi sebagian sudah ada, kita tinggal mencoba mengembangkannya kembali di naskah kurikulum kita. Dan tentu segala usaha dan perjuangan kita yang sudah kita mulai, walaupun sampai berdarah-darah ya,
Tapi saya rasa pada titik terakhirnya, wah, artinya bisa juga kita lewati. Dan saya rasa pada sore hari ini kita akan mencoba berdiskusi bersama tentang naskah kita. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan mencoba bersharing. Kita mulai dari Surakarta. Kemarin yang waktu FGD kita yang pertama itu dari Teresia. Mungkin sekarang ini kita mau ke Surakarta dulu untuk mencoba berdinamika. Mereka mau berbagi bersama kita tentang naskah kurikulum yang sudah mulai mereka buat. Tentu dalam penyusunan semua adalah proses dan tidak harus bahwa tidak sempurna. Sekali lagi bahwa tidak ada yang sempurna. Kita di sini mau belajar dan berdinamika, berbagi bersama untuk melengkapi naskah-naskah kita. Untuk itu kepada SMP Surakarta dipersilakan untuk berbagi bersama kita, atau ada yang mewakili atau kepala sekolahnya atau instrukturnya atau yang lain juga diperbolehkan. Dipersilakan untuk SMP Surakarta. Terima kasih. Waktu yang diberikan pada SMP Kanisa 1 Surakarta, Suster. Suaranya terdengar, Nggih? Terdengar, Ibu. Oh iya, Jelas. baik, meskipun ini agak mendung. Oke, untuk kami berproses, banyak sekali yang kurang sempurna, tetapi kami sudah memulai, karena memang dulu kita sudah membuat yang kado itu ya, antara naskah akademik dan dokumen kurikulum gabung-gabung, kemudian sudah kami pidati. Hanya memang seperti yang kemarin terakhir diberikan oleh Pak Heri, bahwa dalam misalkan yang kemarin Lawang Sewu itu ya bisa diambil dengan berbagai, bisa untuk berbagai mapel dengan kerjasamanya, dan juga yang satunya kami akan mulai memasukkan itu, tapi memang agak belum pase sing itu gimana, belum seperti yang Pak Heri kemarin. Nah, itu yang akan kami angkat besok, sehingga pada saat IHT kami akan sampaikan itu ke teman-teman suster. Begitu, yang lainnya masih berproses seperti kemarin. Seperti itu. Cek, Ibu. Oh, sepertinya sinyalnya hilang, Suster. Oke. Baik, Ibu Christine. Sekali lagi bahwa memang kurikulum, atau kita berpindah ke yang lain dulu ini, Ya, begitu. karena nampaknya ya. sudah ini lagi sinyalnya lagi bermasalah. Mungkin nanti cuacanya ini yang kurang terima mendukung. kasih. Ya. Mungkin kita ke SMP Wonogiri. Wonogiri. Nanti kalau bisa diulang kembali oleh Iya. Ibu Christine. Baik, terima kasih Suster atas waktu dan kesempatannya. Kami di ruang virtual ini bersama Ibu Rusmiati, mungkin sudah hadir juga. Ya, yang penting mungkin nanti akan dipaparkan. Intinya untuk naskah akademik kami masih berproses, semuanya belum selesai, masih dalam suatu kebingungan di bab ketiga dan juga bab keempat. Gambaran dan maksud kami nanti memang apa yang pembelajaran untuk berkolaborasi dengan mengambil bentuk proyek itu akan kami tawarkan juga ketika kami IHT, sehingga proyek yang akan diambil itu mana nanti akan terjadi kesepakatan. Begitu Suster. Wonogiri itu ada Waduk Gajah Mungkur, ada juga Plinteng Semar, itu yang terkenal, dan juga banyak kemasan-kemasan untuk kuliner yang ada di Wonogiri. Kalau untuk naskahnya apa kiranya perlu untuk kami share? Boleh Ibu, boleh berbagi bersama.
Ya, bisa untuk bagiannya, monggo mungkin akan dilanjut ini Bu Ros, bisa sudah siap, enggak apa-apa kami berdua bersama-sama, Esther. Ya. Ya, Bu Ros. Masih speakernya masih di mute, belum diaktifkan. Nah. Pakai speaker, Bu Ros, pakai speaker. Iya, sepertinya suaranya tidak masuk, Ibu. Atau bisa pakai headset, Ibu? Ibu Ros bisa mendengar suara kami ya, tapi ya? Oh, bisa. Baik. Apa enggak bisa, Bros? Sepertinya tidak bisa, Ibu. Coba kalau aku ngambilkan dari aku ya, coba. Enggak bisa, nggih. Coba diulang lagi, Ibu. Apakah bisa? Kami sudah setting bisa untuk share Ya. screen, Ibu. Kami coba dulu. Oh, baik, Ibu. Kok bisa. Ya, dari Ibu Ros iya. sudah masuk. Sudah masuk. Oh, sudah Dan- masuk, Ya, dari Ibu Ros sepertinya. Ya, Ibu ya. Berarti aku keluar ya. Ya, Ibu. Oke. Masuk kembali ke Zoom saja, Ibu. Mungkin terkendala sinyal, jadi mungkin agak lama untuk loading masuk ke sini, Ibu. Hanya suaranya belum terdengar. Iya, yang Ibu Ros belum terdengar, hanya Ibu Ani yang terdengar. Iya. Oh iya, sudah pakai headset. Kok nggak ada suaranya ya, terus? Iya. Masih belum bisa, Ibu Ros. Mungkin settingannya di Zoom, Ibu. Ibu, Mungkin kalau bicaranya pakai HP, lalu itunya bisa. Kalau Suaranya pakai HP gitu, Suster. Iya, 2. Ya bisa. iya, jadi suaranya Coba pakai dulu HP. ide dari Suster bisa dijalankan. Jadi masuk Zoom melalui HP, kemudian nanti pakai suaranya laptop. melalui HP. Biasanya bisa. Halo, nggih? Ya, sudah dengar. Suaranya. Ya, katanya pakai Zoom-nya pakai HP begitu. Ini yang nampak nggih dari jenengan nggih? Yang nampak. Oh, ini suara siapa ya ini? Halo, saya tak mau. Buat sing share, jenengan sing maos nggih. Nggih.
ini kendala sinyal burus telepon saya gitu. Ya, Oh, saya gitu nggih. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu, nanti dari gambaran itu saya yang yang paparan. Intinya masih sama dengan yang kemarin, Mbak, karena kami bingung gitu nggih. Mungkin dari atas Burus bisa diambil dari atas. Saking bingungnya, Mbak. Sebentar ya, Suster. Maaf. Tidak apa, Ibu. Dari atas ini cepat saja kita bisa sama, nanti permasalahannya bab 3 itu. Baik, Suster, Bapak Ibu, ini yang baru bisa kami lakukan. Kami sedang berproses, terus terang baru menyelesaikan naskah kemarin ya, yang sampai tergopoh-gopoh itu. Kemudian ini tadi mengerjakan pekerjaan yang lain gitu. Di sini landasan kurikulumnya, kita memakai landasan spiritualitas, yaitu dari Yayasan Kanisius, ada 5. Monggo Bu terus mawon, agak cepat Bu, biar teman-teman bisa ikut. 5 ya, sama, ada kedisiplinan, Bu, ada kepedulian. Lanjut, 5 sama, ada keunggulan, terus sampai kepedulian, sampai kemerdekaan. Yang sudah berkali-kali kami paparkan dan sama dengan sekolah-sekolah lain yang dari Kanisius, begitu nggih. Lanjut. Lanjut Bu, dari itu kemudian dari nilai-nilai Santo Petrus Kanisius. Bagaimana Santo Petrus Kanisius itu juga ikut mewarnai kami di dalam berproses. Kemudian juga dari Santo Ignatius kita bisa mendapatkan nilai-nilai bagaimana untuk kereligiusitasnya, begitu. Kemudian nilai-nilai Santo Ignatius Loyola kami bisa mencontoh bagaimana refleksinya, maka lebih menjurus ke PPR-nya, begitu. Lanjut. Nilai-nilai keutamaan sekolah di sini yang pertama saling mengasihi, menolong dan membantu. Yang sudah kami lakukan sehari-hari, kami merasa bahwa kegiatan itu sesuai dengan nilai keutamaan Kanisius, yaitu pada poin kepedulian. Lalu juga sesuai dengan sejarah sekolah, perlu perjuangan dan saling membantu. Dari nilai-nilai Ki Hajar Dewantoro itu juga sesuai, kita saling menolong, mengasihi, Tutmuri Handayani gitu. Dari Raden Mas Sahid itu menggambarkan perjuangan juga yang sangat gigih, jadi dia harus memperhatikan masyarakat yang lemah begitu. Dari tarian Ketek Ogleng itu juga menyatu karena kita juga harus peduli, saling bekerja sama, harus menolong satu sama lain untuk menghasilkan gerakan yang indah itu. Lalu dari budaya Kuncoro Ningrat, di situ juga sistem kemasyarakatan, organisasi sosial, berarti kita juga harus mengasihi, menolong, membantu, begitu. Temuan kami itu nyambung, begitu. Lalu yang kedua, disiplin dalam bekerja dan belajar. Maksudnya di dalam kegiatan sehari-hari, baik guru bekerja, siswa belajar, atau kami kedua belah pihak, itu juga nyambung dengan nilai-nilai yang kami ambil, baik dari nilai keutamaan Kanisius, yaitu tentang kedisiplinan, kita harus bekerja tepat waktu, harus sesuai dengan komitmen begitu. Perjuangan Raden Patah juga kita nyambung, pahlawan itu yang berjuang harus juga mau untuk disiplin melakukan segala pekerjaannya. Tarian Ketek Ogleng juga begitu, untuk menarikan dan menghasilkan suatu gerakan yang padu juga dibutuhkan kedisiplinan antara anggota satu dengan anggota berikutnya.
Tuh. Kemudian keutamaan yang ketiga atau yang C itu adalah bekerja sama, berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang biasa kami lakukan. Jika mengalami suatu permasalahan, kita duduk bersama membicarakan, baik itu dengan orang tua, dengan sesama guru dan karyawan, dengan siswa, atau guru dan siswa, seperti itu. Kegiatan itu menurut kami juga sesuai dengan nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, kita di depan ya memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah kita juga berproses bersama-sama. Tut Wuri Handayani, di belakangnya kalau mereka sudah sesuai jalurnya, kita tinggal mendorong. Perjuangan dengan Raden Mas Sahid juga sesuai, ya, kita harus bekerja sama, harus berkolaborasi dengan lainnya. Tarian Kethek Ogleng lebih jelas lagi, tarian itu akan indah apabila bisa berkolaborasi antara penari, lalu yang gamelannya atau musiknya, bahkan dengan lampu atau sound system yang lainnya, gitu. Kemudian yang kedua, kemandirian dalam bekerja dan belajar. Nah, kita bersifat mandiri, tidak ngejipke dari segala sesuatunya, mungkin dari dinas atau dari yayasan saja. Kalau memang itu tidak ada, ya kita berusaha untuk mandiri, belajar dengan tutor sebaya, mempergunakan kemampuan kita yang ada. Itu juga sesuai dengan nilai-nilai keutamaan Kanisius, yaitu kita kedisiplinan. Ki Hajar Dewantara juga nyambung dengan prosesnya yang Tut Wuri Handayani. Perjuangan Raden Mas Sahid juga seorang pahlawan, itu juga harus ada kemandiriannya, tidak nunggu apabila diserang baru melakukan sesuatu, begitu nggih. Dengan sejarah sekolah apalagi bagaimana tokoh masyarakat Wonogiri membutuhkan sekolah Kanisius pada waktu itu, mereka juga dengan kemandiriannya, begitu. Lalu yang kelima, penanaman nilai religiositas, religius. Kebiasaan kami yaitu ada doa atau itu pagi hari itu dari membacakan kitab suci pada hari itu, memberikan refleksi, lalu doa pagi, kalau jam 12 ya doa Angelus, kalau Jumat pertama misa Jumat pertama, tetapi untuk siswa itu ada di Jumat minggu kedua, begitu. Kegiatan ini kami rasa sesuai juga dengan nilai-nilai Santo Ignatius dari Loyola, yaitu kita membiasakan untuk berdoa kemudian merefleksikan. Dari Kuncoro Ningrat ini juga sesuai dengan nilai-nilai religi. Kemudian dari perjuangan Raden Mas Sahid itu juga sesuai bahwa segala sesuatunya kita harus mengandalkan Tuhan atau mendatangkan Roh Kudus. Dari Kethek Ogleng juga begitu, ya. Dari sejarah sekolah jelas di situ harus mendatangkan Roh Kudus. Kelima, memperhatikan kaum muda. Ya, kami berusaha bagaimana anak-anak kami dari kemampuannya yang bermacam-macam itu kami proses bersama-sama sehingga dalam kegiatan baik akademik maupun non-akademik kita berupaya untuk mewujudkan keadaan yang baik lewat kegiatan-kegiatan sekolah. Lanjut, Bruce, sampai nanti ke UAP itu kami mendampingi kaum muda untuk mencapai cita-citanya. Kemudian yang berikutnya, peduli pada sesama yang membutuhkan. Baik sekolah harus juga peduli kepada orang tua yang membutuhkan bantuan pendidikan, atau sekolah yang harus memperhatikan siswa yang membutuhkan pertolongan, atau bahkan orang tua yang ini terdampak COVID-19. Kegiatan itu kami rasa juga sesuai dengan nilai-nilai yang kami rasa di atas tadi. Sekolah tinggal mengkoordinir terwujudnya segala sesuatu itu tadi, bahkan sampai pengadaan ini transportasi atas daerah-daerah yang kesulitan transportasi umum.
Bukan sekolah yang membiayai, bukan, tetapi kami adalah menjadi koordinator dari para orang tua yang kebingungan, tetapi ada yang memiliki potensi, sehingga kami jaring secara bersama-sama. Kemudian kebiasaan yang berikutnya, kreatif dan inovatif. Di SMP Kanisius Wonogiri, di dalam pembelajarannya kami sudah menggunakan yang sarana telekomunikasi, TIK, komputer, LCD dengan segala bentuk kolaborasinya. Ini maksud kami juga mempersiapkan anak didik untuk menyongsong revolusi 4.0. Sekolah selalu berproses menjadi komunitas pembelajar. Ini sesuai dengan visi dari Yayasan Kanisius, gitu. Baik segala bentuk lewat MGMP ataupun lewat workshop yang diadakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri ataupun dari Yayasan Kanisius Pusat maupun Yayasan Kanisius Cabang Surakarta maupun kita mandiri belajar bersama teman atau tutor sebaya. Berikut landasan filosofisnya. Untuk bentuk nasionalisnya kami mengambil dari Ki Hajar Dewantara yang mengalami tiga jalan, ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mbangun karsa tut wuri handayani. Di sini bisa kami cermati apa toh maksudnya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Saya singkat, nanti dibaca sendiri, nggih. Nilai-nilai yang ada, lanjut Bu, terus yang di blok kuning itu bawah lagi. Nah, nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara di sini adalah keteladanan, diantaranya sederhana, pantang menyerah, memiliki tanggung jawab yang besar, berani untuk mewujudkan yang baik, gitu nggih, rela berkorban, bersifat religius, mandiri, gotong royong, dan nasionalisme serta integritasnya yang tinggi. Kemudian pemikiran dari tokoh pendidikan lokal, kami mengambil Raden Mas Sahid. Monggo nanti bisa dibaca sendiri atau di Google juga ada, nggih. Itu Raden Mas Sahid itu digambarkan sebagai tokoh memang yang mulai memunculkan Wonogiri. Jadi kami ambil bagaimana sebetulnya Raden Mas Sahid ini seorang raja, keturunan raja, tetapi karena sesuatu hal dia hanya dianggap sebagai prajurit saja. Maka membuatlah dia untuk mewujudkan, mengembalikan bentuk yang harusnya dia lakukan. Sehingga nilai-nilai perjuangannya di sini, yuk terus bahwa di situ ada rasa bersemangat, ya. Nah, ini ada kerja keras, terusnya rasa loyalitasnya. Berikut, ya, rasa solidaritas, landasan sosiologis atau antropologisnya, yaitu kami mengambil kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maksud dalam pendidikan nasional, seperti pada umumnya. Lanjut. Ya, dimaksud agar itu pendidikan sesuai dengan yang ada, kami nilai-nilai budayanya mengambil ketek ogleng. Di Wonogiri yang sangat terkenal itu tarian ketek ogleng yang bisa ditarikan secara massal. Ternyata juga memiliki nilai-nilai yang banyak sekali. Antara lain nilai kepribadian dalam gerak tarian itu, ya. Bagaimana gerakan satu dengan gerakan lainnya harus terpadu dan menggambarkan sesuatu. Lanjut Bu, nanti bisa dibaca Bapak Ibu semua. Kedua, pendidikan karakter. Ternyata dengan lewat tarian ketek ogleng ini juga membentuk karakter. Ada disiplin, toleransi, saling membantu, dan yang penting percaya diri di sini. Dia tidak malu dan harus menampakkan semuanya sehingga menjadi menarik. Kemudian ada nilai pendidikan kerohaniannya. Ya, apapun yang terjadi di sini mengundang karya seni berarti juga ada kerohaniannya. Tujuannya salah satu ucapan rasa syukur
di situ, dan memberikan hiburan yang menampilkan ketek ogleng secara serasi di situ. Yang keempat, nilai berkehidupan bermasyarakat. Jelas dimainkan dengan banyak orang, dengan keadaan yang yang berkolaborasi, pasti di situ akan menampakkan bagaimana kerja masyarakat, baik yang menjalankan maupun yang melihat. Ya, lanjut Bu, terus itu biar nanti dibaca sendiri, nggih. Itu. Terus, nah landasan ipteksnya. Kita membiasakan baik guru, karyawan, dan siswa mengikuti perkembangan zaman di bidang ilmu pengetahuan teknologi. Ya, ini maksudnya kami mempersiapkan para siswa untuk menyongsong 4.0, bahkan Society 5.0. Begitu. Kegiatan yang kami lakukan dapat melakukan berbagai kegiatan ekstra, khususnya ekstrakurikuler yang ada dan kurikulernya pada pembelajaran TIK, ekstrakurikulernya kami padukan dengan hasil-hasil mereka. Kemudian D, landasan psikologi pendidikan, ada 4 teori itu. 1, teori belajar kognitif, berarti mementingkan proses. Itu saya singkat di situ aja. Enggak Bu, terus tidak hanya menitik beratkan nilai tetapi proses. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Ya, di sini respon melalui rangsangan berdasarkan stimulus. Jadi guru yang pembelajaran ini bisa melakukan berbagai cara untuk menstimulus siswa agar siswa lebih termotivasi dan akhirnya menghasilkan hal yang lebih baik gitu. Ketiga, teori belajar kontrofistik. Bu, agak lupa saya. Terus Bu. Baik, di sini kontrofistik yaitu kita mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mereka bisa mencari sendiri. Intinya dari kegiatan ini mengutamakan kemandirian siswa dalam membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman sendiri. Nah, maksud kami dengan teori ini akan menggelitik siswa untuk lebih berpikir kreatif. Ya, karena menemukan sendiri, dia lebih kreatif sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia penasaran. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimanakah hal itu terjadi? Dan sebagainya. Keempat, teori belajar Ya, di sini neuros berarti saraf. Maka intinya kami lebih mendukung anak atau menitik beratkan bagaimana proses berpikir sarafnya sehingga dapat optimal untuk menggunakan otaknya untuk berpikir secara logis. Dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar, sekolah memang harus mengkolaborasikan. Maksud kami di SMP Kanisius Wonogiri berupaya untuk menggabungkan keempat tadi sesuai dengan keadaan sehingga teori neotis sama yang ketiga tadi bisa lebih mendorong pada cara berpikir yang logis begitu sehingga dalam bentuk itu anak mulai terbiasa. Lanjut. Oke. Nah, ini tidak usah saya bacakan, rumusan misi dan visi sama untuk Kanisius semua tidak ada perubahannya. Next Bu, lanjut terus sampai ke seperti ini. Tetap kami tidak mengurangi lewat Dinas Pendidikan lewat 8 standar yang itu. Ketiga, ya ini tadi kami baru berpikir seperti ini, Suster, Bapak Ibu, dan mungkin narasumber yang ada. Kami kebingungan untuk mengambil model kurikulum. Gambaran yang bisa kami lakukan bersama Bapak Ibu guru semacam ini. Model pengembangan kurikulum di Indonesia dalam rangka otonomi daerah seperti yang sekarang terjadi, ini menggunakan pendekatan elektrik.
Nah, maksudnya model-model pengembangan kurikulum secara selektif. Kalau tadi kami berkolaborasi dari keempat teori itu. Nah, pengertian kurikulum berbasis life skill, gambaran di SMP Kanisius Wonogiri, di setiap mata pelajaran itu menerapkan pola kurikulum yang ber-PPR. Kemudian mengembangkan kurikulum life skill, kami fokuskan di ekstrakurikuler. Sehingga jenis-jenis ekstra yang ada di sekolah itu kami lakukan seperti berikut. Misalnya nanti kelas 7 yang sudah kan yang wajib itu pramuka gitu nggih Bapak Ibu. Lah maksud kami untuk besok ke sana ke kurikulum Merdeka Belajar itu bisa kami tambahi entah ini benar atau tidak gitu nggih. Misalnya kelas 7 itu pramuka dengan tata boga, kelas 8 pramuka dan seni tari, kelas 9 pramuka dan TIK. Maksudnya di kelas 7 juga ada TIK, tetapi tidak sedalam ekstranya yang ada di kelas 9. Begitu yang lain gitu ya. Ke B, tujuan. Nah, mengapa kita menggunakan kurikulum life skill? Dari gambaran kami dapat kami temukan sebagai berikut. Kami perlu memahami budaya dan sejarah kurikulum Indonesia maupun dunia sebagai salah satu landasan pengembangan kurikulum. Bagaimana toh rentetannya itu sampai nanti kami ketemukan dengan Merdeka Belajar yang akan kami garap ini. Yang kedua, mendesain, menciptakan kurikulum tingkat satuan pendidikan berbasis potensi. Di sini berarti potensi siswa-siswi SMP Kanisius Wonogiri berdasarkan unsur budaya dan pendekatan sikap atau karakter. Yang ketiga, kami perlu mengimplementasikan desain kurikulum yang dari sekolah-sekolah Katolik sebagai kurikulum operasional sekolah dan desain interaksional. Nah, ini yang tadi untuk apa itu proyek itu kami masih bingung. C, D dan seterusnya belum terpikirkan. Nanti mohon saran dan masukannya dari suster, dari Bapak Ibu semuanya yang sudah ngoten. Lanjut bab keempat, tujuan pendidikan seperti ini. Nah, tujuan pendidikan ini dulu sudah saya sampaikan. Lanjut dari Gereja Katolik yang kami ikutkan itu, monggo nanti dibaca sendiri. Lanjut Bu. Oke, lanjut. Ini dari lalu yang kedua, tujuan pendidikan nasional dari AIMS ini sudah kami paparkan. Ya. Lah ini yang kami blok biru ini yang belum bisa. Lanjut Bu. Mohon sampai di sini kami belum bisa nih. Tujuan pendidikan sekolah, goalnya dari visi dan atau misi belum kami gagas, belum terpikirkan. Kemudian tujuan pembelajaran di sini juga belum, walaupun ada gambarannya memadukan tadi sampai PPR dan lain sebagainya. KKO-nya dari belum kami rinci sedetail harapannya. Mohon maaf kami masih berproses dan belum bisa sampai ke sini di situ. Lanjut Bu, sudah habis sampai habis sisa terus Bu, sisa sekalian. Udah dipaparkan saja sekalian Burus, nggak apa-apa sampai selesai habis. Sudah habis ya Burus? Nampaknya sudah habis. Sampai begitu suster, Bapak Ibu itu yang bisa kami lakukan. Pasti belum sempurna dalam gambaran itu dan kami mohon masukan serta gambaran dari suster dan dari Bapak Ibu semuanya. Kami sedang berproses dan masih dalam suatu kebingungan. Mohon maaf apa yang bisa kami sampaikan hanya seperti itu. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Ani, Ibu Rosmiati atas pemaparan naskah kurikulum yang luar biasa. Sebelum kita tanggapi, kita ke sekolah Bambang Lipuro.
Ye, Suster. Ya, Siap terima ya. kasih. Terima kasih, Suster, atas waktu yang diberikan kepada saya. Sugeng Santen, Bapak Ibu Sedoyo. Sugeng santen Ibu Yeni. Ye, Sugeng Santen. Ye. Mohon izin screen share ya. Ya, Boleh, silakan Ibu. Ye. Bapak Ibu Sedoyo, untuk SMP Kanus Babang Dipuro, kurikulum unggul kita namai dengan barisan. Apa itu barisan? Barisan adalah bersih, aman, ramah, indah, sehat, asri, dan nyaman. Diharapkan sekolah menjadi sekolah ramah anak, ramah dalam belajar, ramah dalam bersosialisasi. Untuk bab 1 adalah landasan kurikulum. Yang pertama adalah spiritualitas. Kita tuliskan adalah apa itu Yayasan Kanisius. Tidak usah saya bacakan. Lalu kita ambil juga nilai-nilai Kanisius. Itu adalah kedisiplinan. Yang kedua adalah keunggulan, sama seperti Bapak Ibu. Lalu kepedulian, kejujuran, jujur dalam keuangan dan barang, jujur dalam informasi, jujur dalam data. Yang kelima adalah kemerdekaan. Lalu untuk filosofis, ini adalah kita ambil pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah pendidikan merupakan salah satu usaha pokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru. Lalu untuk sosiologis antropologis, untuk SMP Kanus Babang Dipuro memilih budaya kearifan lokal dengan salah satunya adalah merti dusun. Ini adalah yang merupakan unsur budaya religi. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dalam merti dusun itu ada satu adalah nilai sosial. Nilai sosial meliputi nilai material, nilai vital, nilai rohani. Untuk nilai religius tercermin dari doa-doa dan esensi dari tradisi itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya tergambar jelas dari awal tradisi merti dusun. Untuk yang keempat adalah nilai ekonomi. Ekonomi tercermin dari adanya keuntungan atau penghasilan tambahan dari warga masyarakat yang berdagang di sekitar tempat pelaksanaan merti dusun. Untuk yang landasan keempat adalah iptek. Bagaimana menyiapkan anak menjadi pendidikan era revolusi industri 4.0. Lalu yang kelima adalah psikologis. Psikologis berdasarkan teori, kita baru dua, teori belajar kognitif dan teori belajar behavioristik. Ini masih dalam proses. Lalu untuk bab 2, rumusan visi sekolah. Untuk SMP Kanus Babang Dipuro mempunyai visi peserta didik yang berkepribadian, cerdas, dan terampil berdasarkan nilai-nilai cinta kasih. Indikatornya adalah 1. Unggul dalam bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai cinta kasih. 2. Unggul dalam mengolah kepribadian siswa. Unggul dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. 4. Untuk unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik, unggul dalam sarana dan prasarana pendidikan, unggul dalam segi keterampilan siswa, unggul dalam manajemen sekolah, yang terakhir adalah unggul dalam menjunjung tinggi budaya nilai kearifan lokal. Untuk misi, yang pertama adalah unggul dalam mengolah kepribadian peserta didik dengan melaksanakan ibadat pagi,
membiasakan saling memberi salam, membudayakan menaruh sampah pada tempatnya. Untuk yang kedua adalah unggul dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Ya, ada 5. Tidak usah saya bacakan ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Ada 5. Melaksanakan les, melaksanakan bimbingan, persiapan ujian, studi wisata rohani, mengadakan lomba-lomba, dan mengikut sertakan peserta didik dalam berbagai kejuaraan. Lalu yang keempat adalah unggul dalam sarana dan prasarana pendidikan, yaitu adalah mengadakan papan hasil karya kreativitas peserta didik di masing-masing kelas, pengadaan sarana olahraga. Lalu yang kelima adalah unggul dalam segi keterampilan peserta didik dengan melaksanakan kewirausahaan melalui koperasi sekolah, membuat kerajinan tangan. Lalu yang keenam adalah unggul dalam manajemen sekolah dengan melaksanakan administrasi kelembagaan yang tertib, melaksanakan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel. Yang ketujuh adalah unggul dalam tindakan berdasarkan nilai-nilai cinta kasih. Ini dalam melaksanakan kolekte, Jumat Kasih, lalu home visit bagi peserta didik, dan melaksanakan doa bersama sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar dengan 3 bahasa. Untuk Senin Selasa kita menggunakan bahasa Indonesia, Rabu Kamis dengan bahasa Inggris, Jumat Sabtu dengan menggunakan bahasa Jawa. Untuk tujuan dari SMP kami adalah, yang pertama adalah menjadikan peserta didik berkepribadian dan bertata krama. Yang kedua adalah sekolah mencapai standar pencapaian ketuntasan kompetensi. Yang ketiga adalah peningkatan SDM, baik akademis maupun non-akademis. Lalu yang keempat adalah peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana. Kelima adalah mengikut sertakan peserta didik maupun guru dalam berbagai lomba. Nah, yang keenam adalah menjadikan peserta didik memiliki bekal keterampilan yang mumpuni, yaitu adalah dengan memberikan life skill. Yang ketujuh, sekolah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan keimanan. Contohnya dengan retret atau rekoleksi atau aksi sosial atau juga bakti sosial. Lalu yang kedelapan, mengembangkan dan mewujudkan sistem manajemen sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Mohon maaf, kami masih sampai bab 2. Kami masih berproses, masih berusaha untuk melengkapi. Mohon maaf, masih jauh dari sempurna. Demikian, Suster, yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Terima kasih. Ibu Yeni tadi ya? Ya, nggih Romo. Nggih Suster. Maaf nggih. Gak apa-apa, jadi Romo sekali. Maaf, Suster. Dekat-dekat menjadi orang kudus. Maaf Suster. Gak apa-apa. Baik, nggak apa-apa, saya mau jauh nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas presentasi yang dari Bambang Lipuro maupun dari ya Wonogiri tadi, bahwa naskah yang sudah kita buat, naskah kurikulum yang sudah mulai nampak hasilnya adalah sebuah proses yang saya rasa butuh perjuangan yang luar biasa, dan tentu dikatakan tadi bahwa tidak sempurna. Semua naskah yang sedang kita buat itu semua dalam proses, dan tentu belum ada yang sempurna. Karena kita sekarang juga belajar untuk bagaimana menyusun kurikulum yang baik dan benar. Dan seperti yang ditanyakan tadi oleh dari Wonogiri mengenai tujuan pembelajaran yang objektif, kemudian seperti apa yang diharapkan.
tadi kemarin ketik saya share kembali yang dari para narasumber, artinya bahwa di dalam kita kan nanti nilai-nilai yang sudah kita dapatkan itu, nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai inti, artinya nanti bahwa nilai-nilai itu akan terintegrasi dalam setiap mata pelajaran. Artinya kemudian di situ ada nilai budaya. Berarti yang objeknya bahwa nilai itu sesuatu yang nyata, yang memang nanti akan diinternalisasikan kepada peserta didik. Jika kita lihat pendapat dari Bloom yang mengatakan bahwa ada 3 ranah yang ingin dicapai, yakni kognitifnya, afektif, dan psikomotorik. Artinya bahwa dalam mendesain RPP, dalam desain RPP kita nanti itu harus menampilkan nilai-nilai yang sudah kita gali, kemudian yang lebih dekatnya lagi nilai budaya. Jadi bagaimana didesain itu sehingga nanti bahwa pencapaian yang ingin diharapkan itu bukan hanya dari segi anak itu bahwa kognitifnya, tapi lebih dari bahwa anak itu memiliki sikap atau karakter yang kita harapkan sesuai dengan kurikulum unggul kita. Jadi kurikulum kita itu lebih pada tadi bahwa basicnya itu menerapkan nilai-nilai atau menerapkan karakter-karakter. Memang tidak mudah ini menyusunnya. Kami juga belum sampai ke sini. Tapi seperti itu mungkin yang bisa saya bantu. Jadi bukan yang selama ini bahwa kadang misalnya kami nilai-nilai kongregasi kami buat dalam satu mata pelajaran. Tidak. Nilai-nilai yang sudah kita gali itu nanti tercangkup dia dalam setiap mata pelajaran yang akan kita ajarkan kepada anak. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan mengenai tujuan pembelajaran yang objektif. Tentu yang objektif itu kan kita kan mengangkat nilai budaya. Berarti lebih nilai yang akan kita tampakkan itu lebih nyata karena anak belajar bukan hanya segi kognitifnya, tapi dia nanti lebih penerapan nilai, kemudian pendekatannya budaya lokal yang tadi saya lihat di naskah kurikulum bagian budaya tadi kan ada. Jadi kan ada nilai. Sekarang diterapkan kepada anak nilai-nilai itu. Mungkin nanti yang mendesainnya seperti apa, tadi kemarin dikatakan bahwa namanya Merdeka Belajar. Coba nanti diselesai seperti apa itu. Saya juga tidak bisa sekarang mengatakan bahwa desainnya seperti ini. Jadi kemarin kita sudah menggali bagaimana kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita. Mungkin lewat itu nanti perancangan RPP-nya mungkin lebih mudah ketika kita melihat karakteristik anak, apa kebutuhan sekolah kita. Oh, anak ini seperti ini. Berarti ketika kita menyusun rancangan pembelajaran kita mesti tahu, oh berarti yang lebih cocok penerapannya untuk mencapai nilai itu desain yang saya gunakan ini seperti ini. Jadi tadi dikatakan bahwa beberapa kali narasumber mengatakan bahwa nanti model desain RPP itu memang nggak ada yang sama karena nanti setiap guru akan dipacu untuk mendesain. Tapi tentunya di setiap unit sekolah kita sering mau bahwa tujuan kita untuk dalam setiap pembelajaran itu tentu lebih fokusnya pada internalisasi daripada nilai-nilai.
bukan hanya nanti di setiap pembelajaran, tapi di seluruh kegiatan yang hendak kita lakukan di sekolah, termasuk nanti ekstrakurikuler, intrakurikuler, konkurikuler. Seperti itu Ibu Ani yang bisa saya bagikan. Suster, saya mau mau Ya. tanya. Dengar ya Boleh. suara saya. Iya, iya Ibu. Ya. Nih, saya Suster Kristina nih. Oh iya, Suster. Ya, Mohon mohon maaf maaf ya. ya. Ya, Ya, Suster. tadi saya sudah mendengar banyak dari Kanisius itu ya, bagus ya itu. Setahu saya yang namanya Santo Kanisius itu dari Petrus Kanisius itu ada keutamaan yang sangat bagus sekali yang sudah saya pernah membaca. Kanisius itu memiliki keutamaan itu, ini mohon maaf ya, saya hanya menceritakan yang saya sudah pernah baca. Memiliki keutamaan kerendahan hati, rendah hati itu. Nah ini mungkin bisa ditambahkan di situ sebagai keutamaan yang bisa digali dari santonya gitu, Santo Kanisius, Petrus Kanisius, yaitu kerendahan hati, taat, lalu dia itu tangguh di dalam penderitaan. Nah, itu sangat bagus sekali, itu bisa ditambahkan di situ. Yang tadi yang sudah disebutkan memang itu sudah banyak, tetapi ini yang jarang ada itu ini yang punyanya Petrus Kanisius, yaitu kerendahan hati, tangguh di dalam penderitaan. Itu bisa bagus sekali itu untuk nanti dimasukkan dalam setiap diintegrasikan di dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan sekolah seluruhnya itu. Kemudian ketaatannya luar biasa. Lalu dia suka ya, itu tadi disiplin, yang dimaksud disiplin oleh Santo Kanisius itu karena dia suka menulis-nulis itu karena punya pengalaman, dia orangnya menderita atau waktu sejak kecil itu. Ini sungguh bagi saya luar biasa. Santo Petrus Kanisius itu kan seorang Yesuit ya itu ya. Dia menderita sejak kecil, ditinggal ibunya lalu ikut ibu sambung gitu. Mungkin cerita tentang Petrus Kanisius ini juga bisa ditambahkan di situ sebagai tambahan nilai-nilai karakter yang harus dipunyai oleh guru-guru dan anak-anak gitu, yang nilai-nilai ini yang dipunyai oleh Santo. Nah itu mungkin bisa dikembangkan, yang tadi sudah disebutkan tuh banyak, itu bagus-bagus, itu saya juga suka itu. Nah itu hanya tambahan sedikit dari saya, hanya menambahkan saja. Itu bisa dimasukkan kalau boleh, kalau tidak ini karena sesuai dengan yang pernah saya baca tentang keutamaannya Petrus Kanisius. Maka tidak heran kalau ada menulis-nulis itu, maka membentuk Yayasan Kanisius, maka dia sangat suka dengan peduli dengan anak-anak kecil. Nah, di situ kepeduliannya dengan anak-anak kecil. Tidak heran kalau Santo Petrus Kanisius membuka akhirnya yayasan-yayasan berlindung pada Santo Petrus Kanisius. Itu saja bagi saya, mungkin yang Kanisius usulan boleh ya saya menambahkan itu sedikit ya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti Terima kasih, Suster Christine. Kami untuk kembalikan ke Ibu Yeni. Ya. Maaf Sungguh luar biasa. Ya. Terima Bagaimana? kasih, Kristina. Ya. Siap menambahkan juga. Ya. Iya. Baik, karena Kanisius tadi peduli terhadap anak-anak kecil. Jadi ya nanti kita kembalikan kepada mereka, akan mengolah kembali. Terima kasih Suster atas masukannya untuk tadi SMP Babang Lipuro, tapi saya rasa untuk Kanisius ya. Jadi terima kasih. Mungkin nanti ini usulnya mereka akan lebih menggali kembali. Dan itu sudah sangat
bagus dan luar biasa. Mungkin masih ada tambahan dari Ibu Yeni? Apakah terlempar dari Zoom? Masih ada suster, hanya off cam. Mungkin sinyalnya ya. Ya. Baik. Harus ke toilet. Ke toilet. Baik, terima kasih Suster Christine. Dan terima kasih tadi itu tanggapan saya untuk kedua sekolah, Ibu Ani dan Ibu Yeni. Apakah masih ada tambahan atau ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, kita masuk ke daerah yang lain. Mau menjelajah kita ini, Ibu, untuk berbagi, bersharing, menjelajah dunia maya. Intinya gini Suster, kami menerima Suster Christine, ya terima kasih atas masukannya dari Suster Christine maupun dari Suster Luciana. Nanti kami berproses kembali, kami benahi kembali, dan itu justru memperkaya kami untuk menemukan nilai-nilai. Begitu ya Suster. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, memang kita ini tetap akan berproses untuk menemukan yang esensialnya. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada yang sempurna. Kita tetap belajar berproses. Tentu dalam setiap perjuangan proses yang kita lalui sesuatu hal yang memang tidak gampang ya. Tapi kita akan rasakan hasilnya pada ujungnya nanti. Pasti kita akan menuai dari hasil perjuangan yang sudah kita lalui. Baik, terima kasih. Kita menuju ke Raden Patah, kemudian ke Muntilan. Kita menjelajah ke Raden Patah. Dipersilakan. Terima kasih Suster Luciana. Selamat sore Suster, Bapak sore, Ibu. Ika. Selamat sore, berkat dalam. Untuk dari SMP Kanisius Raden Patah, naskah kurikulum belum ada perubahan dari pertemuan kita kemarin. Namun ada beberapa pertanyaan, Suster. Kami kemarin itu dengan Pak Hartanto mencoba kita persiapan untuk IHT. Kami menentukan waktunya dulu. Oh, iya. Dari POP Ismoyo itu memberikan tanggal 13 sampai tanggal 16 ya. Namun di tanggal yang sama juga ada kegiatan lain yang harus diikuti oleh Bapak Ibu guru, yaitu acara KKS, di mana di hari itu tanggal 13 sampai tanggal 15 itu Pak Hartanto menjadi salah satu peserta KKS. Sementara itu Pak Hartanto juga, misal kita mengadakan IHT di tanggal itu, Pak Hartanto sebagai instruktur juga nanti sebagai narasumber juga. Maka, dan untuk pelaksanaan IHT 4 hari kalau tidak keliru, Suster. Iya, Pak. Lalu di forum ini saya mohon izin, sekaligus ini juga sifatnya pemberitahuan bahwa kami IHT-nya bisa melaksanakan IHT tanggal berarti 16, 17, 18. Kami padatkan 3 hari, Suster. Tadi pagi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, ya kita pulangnya agak sore karena dari rambu-rambu yang sudah dikirim kepada kami, kegiatan IHT dilaksanakan 4 hari. Tetapi karena ada kegiatan yang memang harus kamu ikuti, maka kami di forum ini kami memberitahu dan sekaligus izin bahwa kami pelaksanaan IHT-nya di tanggal 16, 17, dan 18. Kemudian nanti tanggal 21 kita tanggal 20 kita nanti ada kegiatan kuliah umum. Jika tidak ada perubahan, kuliah umumnya tanggal 20. Dan itu hari Senin.
kami tidak bisa melaksanakan 4 hari karena di surat itu kalau tidak keliru maksimal tanggal 20 sudah harus selesai, tetapi di tanggal 20 juga ada kegiatan kuliah umum, jelas kami tidak bisa menggunakan tanggal itu. Gitu yang saya sampaikan. Lalu pertanyaan untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semua dan juga suster, kami masih mengumpulkan materi-materi yang akan kami, jadi kami atur sesuai jadwal yang sudah di-share. Ada yang pertama itu kalau tidak keliru video dari Mas Menteri, dan seterusnya kami baru menata itu. Kemudian informasi yang kedua itu buku kiriman sudah sampai pada sekolah baru saja, ini tadi sore di sekolah baru sampai. Pertanyaan saya untuk masalah materi dan lain sebagainya, sudah kami buka kemarin, coba kami baca-baca sekilas begitu. Lalu untuk pelaporan keuangan juga sudah kami buka, kami pelajari sebentar sekilas. Pertanyaan saya, suster, untuk nominal keuangan itu apakah seperti yang ada di contoh itu atau mungkin ada rambu-rambu yang lain? Yang kedua, jika nanti ada kami menemui kesulitan untuk IHT, pelaksanaan IHT, kami bisa menanyakan hal itu kepada siapa? Melalui WA grup kita kan itu hanya admin saja yang bisa menuliskan di sana. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk naskah kurikulum, kami belum berubah, masih seperti yang kemarin sehingga tidak saya share. Begitu saja dari kami. Mungkin Pak Hartanto menambah pertanyaan atau informasi. Cukup. Saya tidak ada pertanyaan. Tidak ada yang disampaikan Vika. Terima kasih, Suster, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ika, Pak Hartanto. Ini bukunya sudah sampai ya Ibu Ika. Kalau kami di NIAS belum sampai bukunya. Jadi mungkin Suster. bukunya belum sampai di NIAS, jauh kali. Mungkin untuk menjawab pertanyaan yang nominal mengenai SPJ itu, apakah sesuai nominal atau ada standar yang harus dipenuhi? Mungkin ini kami kembali ke panitia, Ibu Baik, Rizka. Suster. Baik. Ya, akan coba saya jawab Bu Ika dan Pak Hartanto. Untuk yang pertama tentang IHT, hari IHT terlebih dahulu, yaitu waktunya memang tanggal 13 sampai tanggal 16. Nah, jika tidak bisa pada tanggal itu memang diperbolehkan dengan batas maksimal dilaksanakan sampai tanggal 20. Jadi tidak masalah Ibu Ika dan Bapak Hartanto dan mungkin Bapak Ibu yang lain. Nah, di situ terteranya adalah 4 hari di surat pemberitahuan. Nah, esensinya adalah yang penting semua materi sudah bisa disampaikan. Kalaupun hanya 3 hari atau 2 hari, kepepetnya 2 hari, tapi ya diusahakan 3 hari Bapak Ibu supaya tidak terlalu sore. Jadi kasihan Bapak Ibu guru yang lain juga, jadi bisa dimampatkan 3 hari. Esensinya adalah materi bisa disampaikan. Nah, kemudian mengenai keuangan, nah untuk keuangan itu sepenuhnya memang diserahkan kepada unit sekolah. Jadi kami tidak mematok, misalkan harus ada konsumsi, kemudian PPT harus di-print, begitu, kemudian dibagikan, atau ada ATK. Nah, itu tidak wajib Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang PPT-nya tidak akan di-print, tapi soft file yang akan dikirimkan melalui Bapak Ibu guru boleh dipersilahkan. Kalau tidak ada konsumsi ya monggo kami kembalikan lagi ke unit-unit sekolah. Begitu Ibu Ika dan Bapak Hartanto yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang penting jangan lupa untuk dokumentasi dan untuk nota-nota yang nanti mungkin dilampirkan juga di laporan tersebut. Begitu. Semoga bisa menjawab Bu Ika dan Bapak Hartanto. Begitu, Suster Lucy. Saya kembalikan lagi. Oh ya, Ibu Ika bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Satu Maaf, lagi, boleh, silakan. iya, satu lagi tadi. Oh, jika mengalami kesulitan iya. kepada siapa? Oh, iya. Iya. Kalau memang membutuhkan informasi seperti yang tertuliskan di surat pemberitahuan, nanti bisa langsung ke bagian sekretariat Ibu Agnes atau
Ibu Febri. Untuk nomor HP-nya sudah tertera di bagian surat pemberitahuan Ibu Ika, di bagian ketentuan bagian poin bawah sepertinya, kalau tidak salah saya ingat. Begitu. Ya. Atau Satu nanti lagi boleh? Oh, boleh sekali Bu Ika. Untuk untuk kegiatan IHT itu kan ada monitoring dan evaluasi. Ya, betul Ibu. Untuk teknisnya monitoring dan evaluasinya itu bagaimana? Nah, ini karena kami terbatas panitianya memang hanya sedikit Ibu, dan itu memang berbarengan 144 sekolah melaksanakan IHT, maka kita akan berdiskusi kembali bagaimana nanti kita akan melakukan monef ke sekolah-sekolah, bisa melalui video call atau bisa langsung datang ke sekolah, karena ini kan Semarang ya Ibu ya. Nah, itu mungkin ya nanti pasti kita juga akan pemberitahuan terlebih dahulu jika kita akan datang ke sekolah tersebut begitu. Dan mungkin karena ini berbarengan juga, kita hanya mengambil sampling Ibu. Jadi kita tidak semua sekolah kita langsung datang ke tempat tersebut. Mungkin nanti Pak Heri, Pak Hendi atau panitia yang lain mungkin hanya video call begitu, video call ke instruktur atau ke kepala sekolah. Begitu Ibu Ika. Pelaksanaan monefnya pas kegiatan IHT itu atau ya gimana? Ketika IHT, karena kan gitu. ya karena kan sudah mengisi form IHT ya Ibu ya, yang dulu pernah dibagikan. Sudah belum itu? Oh, belum. Oh ya, nanti coba saya kirim lagi melalui kolom chat, itu kan ada. Oke, terima ya, kasih. Nanti kan kita bisa tahu sekolah-sekolah yang tanggal 13, karena ada yang tanggal 13, 15, 16, ada yang 14, 15, 16, jadi beda-beda. Jadi nanti kita tahunya dari situ, begitu Ibu Ika. Ya. Terima kasih, sudah cukup jelas. Ya, Ibu. Begitu, Suster? Saya kembalikan masih ada lagi. Ibu Ika, siapa tahu masih ada lagi. Boleh. Seputar IHT. Nanti Ibu Dista ini mau monitoring ke Nias. Boleh. Jalan ke Nias. Pengennya gitu, Suster. Tidak cuma saya, semuanya pengen ke Medan, ke Nias ya. Tapi ya karena masih pandemi, Suster, jadi tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah. Lain waktu. Ya, ada waktu. Ya, pasti, Suster. Baik, terima kasih kepada Ibu Ika dan Pak Hartan.